Kita cari yang pertama itu ridha Allah. Yang utama kita pikirkan dalam mengambil satu keputusan, ridha Allah. Memang keridhaan samuaan itu kita cari. Nang kita kawat seorang ketujuh, pasangan hidup kita ketujuh, jiran tetangga ketujuh, Allah ketujuh. Nah ini paling nyaman sudah. Makanya ada hadis Rasulullah yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat bagi makhluk siapa jua pun kalau itu maksiat kepada Khalik, kepada Allah. Nang kuitan kah menyuruh, laki kah menyuruh, guru kah menyuruh, kalau bertentangan dengan Allah kada boleh diturut. Kenapa? Karena kita mesti mendahulukan ridhanya Allah. Kita mengutamakan keridhaan kedua orang tua, kesenangan kedua orang tua daripada kesenangan kita. Itu akan terwujud dengan 10 perkara. Perempuan yang beriman kepada muqaddim muakhir nama Allah ini, dia mesti mengutamakan keridhaan suami atas dirinya sendiri. Dia mengutamakan kesenangan suami atas kesenangannya pribadi. Ini pun terwujud, terlihat dengan 10 perkara. Al-Muqaddim, Al-Muakhir itu artinya adalah Tuhan yang mendahulukan sebagian sesuatu dan mengemudiankan sebagian sesuatu atau mendudikan sebagiannya. Ada yang didahulukan, ada yang dikemudiankan atau yang didudikan. Ini Allah dengan asma'nya, dengan namanya Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Dia mendahulukan sebab dan mendudiakan musabbab. Makan sebab, kanyang musabbab. Mana terdahulunya? Makan lawan kanyang. Terdahulu makan karena makan itu sebab. Kanyang itu adalah musabbab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muqaddimil muakhir alladzi qaddaral maqadir wa 'alima az-zawahira was-sarair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qahir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin at-tahir wa ala alihi wa sahbihi dzawil karamati wal mafakhir. Amma ba'd. Yang ke-71 dan yang ke-72 daripada asma Allah al-husna, al-muqaddimu, al-muakhir. Ini tiap hari kita membaca di dalam tasyahud akhir biasanya. Antal muqaddimu, antal muakhiru. Huwa alladhi yuqaddimu ba'dal asya wa yuakhiru ba'daha. Al-muqaddim, al-muakhir itu artinya adalah Tuhan yang mendahulukan sebagian sesuatu dan mengemudiankan sebagian sesuatu atau mendudikan sebagiannya. Ada yang didahulukan, ada yang dikemudiankan atau yang didudikan. Imma bizzat, ada kalanya pada zat. Contohnya kataqdimil asbab wa ta'khiril musabbabat. Seperti mendahulukan sebab
dan mendudiakan musabbab. Ini Allah dengan asma'nya, dengan namanya Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Dia mendahulukan sebab dan mendudiakan musabbab. Makan sebab, kanyang musabbab. Mana terdahulunya? Makan lawan kanyang. Terdahulu makan, karena makan itu sebab, kanyang itu adalah musabbab. Nah, itu muqaddim muakhir nang pada zat itu. Wa imma bisyarab, dan ada kalanya muqaddim mendahulukan, muakhir mendudiakan tadi, bisyarab pada kemuliaan. Kataqdimil mursalin ala ummatihim, seperti didahulukannya para rasul-rasul atas umat-umatnya. Baik kemuliaan ini terdahulu para rasul ini daripada umat-umatnya. Wa imma bihima, dan ada kalanya keduanya, zat dan syarab, kataqdimir rijal 'alan nisa wal walidi 'alal walad, seperti didahulukannya laki-laki atas perempuan, didahulukannya orang tua, ibu bapak atas anak. Nah, ini muqaddim muakhir. La muqaddima lima akhar wa la muakhira lima qaddam illallahul muqaddimul muakhir. Tidak ada yang bisa mendahulukan bagi sesuatu yang dia lambatkan, dan tidak ada yang menunda bagi sesuatu yang ia majukan, kecuali Allah al-muqaddim al-muakhir. Orang berimbai mengaji sama-sama, kelasnya sama, tamatnya sama, cuma alimnya kada sama. Ada yang terdahulu ini nomor 2. Orang sama-sama berusaha, sama-sama bercari, sama modal, sama toko, sama tempatnya, buka sama tiap hari, tapi kena sugihnya kada sama. Nah, muqaddim muakhir. Allah mendahulukan ini, mendudiakan ini. Qaddama syai'an li hikmah alimaha wa akhara syai'an li hikmatin alimaha. Allah mendahulukan sesuatu itu karena ada hikmah yang dia ketahui, ini patut didahulukan, dan dia mendudiakan sesuatu karena ada hikmah yang ia ketahui. Baik ini menyangkut firman Allah, kalam Allah, menyangkut ciptaan-ciptaan Allah, ini berdahulu, ini berdudi. Nah, itu semuaan ada hikmah, ada rahasia di dalamnya yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau diringkas artinya muqaddim yang mendahulukan, muakhir yang mengemudiankan atau yang mendudikan. Dicontohkan di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini susunan daripada kalam Allah. Wassariqu, bermula pencuri laki-laki. Wassariqatu, dan pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, putung tangan keduanya. Maling itu baik laki-laki, maling itu perempuan, putung tangannya. Di dalam Al-Quran Allah mendahulukan laki-laki yang jadi maling itu. Wasariqu, bermula maling laki-laki. Wasariqatu, maling perempuan. Kenapa laki-laki didahulukan? Karena kebanyakan maling itu laki-laki. Jarang ada bini-bini jadi maling. Presentasinya jauh banyak laki-laki yang jadi maling. Nah, maka didahulukan oleh Allah dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu. Jadi Allah mendahulukan ini, mendudiakan ini, ada hikmahnya, ada rahasianya.
Dalam ayat lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, pukul olehmu akan dia 100 kali pukul. Nah, perempuan didahulukan Allah dalam hal urusan zina. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, pukul 100 kali pukul. Kenapa perempuan didahulukan Allah dalam urusan zina ini? Karena perilaku zina ini dominannya adalah dari perempuan. Adalah komplek lokalisasi laki-laki. Ada. Yang banyak komplek lokalisasi mesti isinya bini-bini. PSK itu bini-bini kebanyakannya. Artinya urusan zina ini dominan diperakarsai oleh bini-bini. Makanya Tuhan mengatakan az-zaniyatu waz-zani. Nah, bini-bini nomor 2. Jadi zina ini perempuan dulu memberi angin, maka hanya ada laki-laki. Kalau perempuannya disiplin, perempuannya taat kepada Allah, tidak akan ada zina. Walaupun laki geliur-geliur mencari bini-binian, kalau perempuannya semuaan di dalam rumah, perempuannya taat kepada Allah dan Rasul, akan terjadi perzinahan. Kemudian contoh lagi, di dalam sembahyang diatur oleh agama kita kalimat yang didahulukan diucap apa? Allahu Akbar. Sedangkan kalimat yang didudiakan yang paling akhir, Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, ujungnya Assalamualaikum warahmatullah. Nah, maksudnya ada rahasia apa di balik itu? Assalamualaikum itu artinya apa? Mengucapkan salam, memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan kepada manusia, makhluk Allah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kita menebarkan keselamatan, kasih sayang segala-galanya kepada orang sebelah kanan dan orang sebelah kiri. Nah, perilaku menebarkan keselamatan, kesejahteraan kepada orang lain itu kada akan bisa kita mencapai itu kalau kita belum punya i'tikad yang benar tentang Allahu Akbar. Kalau kita merasa masih diri kita yang besar, kita kada akan bisa memberikan keselamatan kepada orang. Kita akan menyelamatkan diri sendiri. Kalau kita masih punya i'tikad bahwa harta kita yang besar, kita akan menyelamatkan harta kita nomor 1, orang nomor berikutnya. Tapi kalau kita sudah punya i'tikad Allahu Akbar, Allah yang maha besar, kita akan bisa berakhlak dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma qaddama syai'a illa li hikmatin alimah. Tidak ia dahulukan sesuatu melainkan karena ada hikmah yang dia ketahui. Wa ma akhara syai'an illa li hikmatin alimah. Dan tidak dia lambatkan, tidak ia dudikan akan sesuatu melainkan ada hikmah sesuatu di dalamnya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kita sudah percaya, kita sudah meyakini bahwa Allah itu benar-benar muqaddim, muakhir. Dialah yang mendahulukan, dia juga yang mendudiakan. Al-mu'min bismillahil muqaddimil muakhir ay yuqaddima ridallah wa yuakhira ridha ghairih wa yuqaddima ridal walidain ala ridha nafsih wa yuqaddima ridaz zawji ala nafsiha. Sudah percaya kita bahwa Allah yang mendahulukan sesuatu, Allah yang mendudikan. Sudah percaya, sudah beriman. Nah, kalau kita beriman demikian, kita mestinya punya akhlak,
kita mestinya punya perilaku muqaddim muakhir juga. Kita mesti mendahulukan sesuatu, mesti mendudiakan sesuatu juga. Nah, apa yang kita dahulukan? Nah, yang pertama ayyuqaddima ridallah ala ridha ghair. Mendahulukan keridaan Allah atas keridaan selainnya. Ini orang beriman dengan muqaddim dan muakhir. Kita cari yang pertama itu ridallah. Yang utama kita pikirkan dalam mengambil satu keputusan, ridallah. Kita hendak memakai baju, nah memakai baju. Bajunya aku ketujuh. Orang pun mengaku memakai bajunya ketujuh. Tapi kita takuni hati kita, Tuhan ketujuh kada. Tuhan ketujuh kada mengaku memakai baju nih. Nah, kalau kita beriman dengan muqaddim muakhir, yang kita dahulukan adalah ridallah, ketujuhnya Allah. Oh, ini ada ketujuh Allah baju macam ini, tarang kelihatan aurat. Walaupun aku ketujuh, laki ketujuh, tapi Allah kada ketujuh, kada hawa. Nah, mendahulukan ridha Allah. Memang keridhaan samuaan itu kita cari, nang kita kawal seorang ketujuh, pasangan hidup kita ketujuh, jiran tetangga ketujuh, Allah ketujuh. Nah, ini paling nyaman sudah. Cuma kada setiap saat bisa setuju semuaan itu. Kadang-kadang kita ada pilihan yang mana harus memilih ridha Allah atau ridha orang lain. Bila sudah demikian halnya, keimanan kita kepada muqaddim muakhir ini menuntut bahwa kita mesti mendahulukan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis Rasulullah yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat bagi makhluk siapa jua pun kalau itu maksiat kepada Khalik, kepada Allah. Nang kuitan kah menyuruh, laki kah menyuruh, guru kah menyuruh, kalau bertentangan dengan Allah kada boleh diturut. Kenapa? Karena kita mesti mendahulukan ridhanya Allah. Ayyuqaddima ridallah wa yuakhira ridha ghairi. Yang kedua, wa yuqaddima ridal walidain ala ridha nafsih. Kita mendahulukan keridhaan kedua orang tua kita atas keridhaan seorang. Seorang ketujuh ini, kuitan bang ketujuh kada. Oh, kuitan kada ketujuh, nang kita utamakan adalah kuitan. Kalau kita beriman, keridhaan kedua orang tua lebih diutamakan daripada keridhaan seorang. Jadi mengorbankan kehendak, mengorbankan kesenangan demi kehendak dan kesenangan ibu bapak. Nah, itu artinya. Para muhibbin rahimakumullah, kita mengutamakan keridhaan kedua orang tua, kesenangan kedua orang tua daripada kesenangan kita. Itu akan terwujud dengan 10 perkara. Bila 10 perkara ini kita melakukan kepada kedua orang tua kita, berarti kita sudah beriman sepenuhnya kepada muqaddim dan muakhir. Mendahulukan kesenangan ibu bapak atas kesenangan sendiri. Ini bisa dilihat dalam 10 keadaan. Yang pertama, ujar ulama mengatakan it'amuhu in ihtaj. Memberi makan ibu bapak kalau sidin itu perlu, kalau sidin itu hendak. Ini kita makan. Ibu bapak hendak, nah mesti kita utamakan ibu bapak. Macam Imam Hasan alaihi wa ala nabi assalatu wassalam. Imam Hasan ini setiap kali diajak makan oleh ibunya Sayyidah Fatimah, Imam Hasan duduk menghadapi ibunya tapi kada mau makan. Begitu Siti Fatimah tuntung makan, hanya Sayyidina Hasan makan.
Ditakuni kenapa demikian? Ujar Imam Hasan menjawab, aku takut kalau apa nang dihandaki ibu di piring itu tadahulu aku mau ambil. Ini ngarannya mengutamakan keridhaan orang tua. It'amuhu, kita beri makan orang tua kita, ini saja jika dia memang perlu, jika memang berhajat. Nah di sini banyak pecahannya. Kita makan nang nyaman, di tempat-tempat nang bagus. Kalau kita beriman kepada ini, kita mesti mengingat kedua orang tua kita. Nah, bungkusakan ini nah, sagan kuitan, sagan nang di rumah, seorang makan di restoran, makan di warung nang nyaman, kuitan maka wakwadi. It'amuhu in ihtaj. Yang kedua, buktinya kita mendahulukan ridha kedua orang tua. Iksa'uhu in ihtaj, memberi pakaian kepadanya jika dia perlu. Kalau kita nukar baju nang baik, nukar baju nang larang, sekadang-kadangnya sama lawan kita. Kalau perlu lebih baik kita tukarakan kuitan kita. Nah, kalau kuitan kita bini-bini, kita menukarakan bini baju 300.000, 400.000 sampai 1 juta, nukarakan baju bini, nukarakan baju kuitan bini-bini lebih daripada itu mestinya. Itu aturannya. Kalau kita mendahulukan ridha kepada kedua orang tua. Dan seorang bini ini wajib, bini-bini ini wajib mengingatkan suaminya. Bini-bini wajib mengingatkan lakinya. Wajib. Sudahkah kuitan ditukarakan? Sudahkah mama ditukarakan nangka ini juga? Itu wajib ini mengingatkan. Kalau si laki ini durhaka kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Iksa'uhu in ihtaja. Jangan sampai kita mendahulukan kesenangan bini daripada kesenangan ibu kita. Seolah khatimah itu matinya. Yang ketiga, ikhdamuhu in sa'al. Kita berkhadam kepada kedua orang tua kita jikalau dia minta. Sayyidin hendak minta gani'i lawan kita. Kada kalau dihuruf-hurupi, kita tuh makanan menggani'inya. Nah, walaupun kita berbagai macam kepentingan kita mesti mengutamakan kehendak ibu bapak kita, nah hendak minta gani'i, nah hendak minta bantu itu. Yang keempat, ijabatuhu idza da'a. Menyahut bila mana dia memanggil. Walaupun dalam sembahyang sunat. Dalam sembahyang sunat, abah kita mengiau kita, mama kita mengiau kita, wajib kita babatal. Wajib kita batal sembahyang sunat atau ibadah sunat lain. Karena ijabah memperkenankan panggilan kedua orang tua ini hukumnya adalah wajib. Kecuali sembahyang fardu, nah itu kita kada boleh batal walaupun siapa aja yang mengiau, karena ini Allah urusannya. Kalau sembahyang sunat, nah ini lebih tinggi derajatnya, menyinggahi ibu bapak tadi. Dikisahkan Abu Yazid Al-Bastami. Sidin ini orang yang beribadah kalau mulai Isya sampai subuh. Ibadah Abu Yazid Al-Bastami. Satu saat beliau dipanggil oleh ibunya. Ujar nama ikam nakai hari ini paraya bangun malam beribadah. Ikam malam ini uruti aku aja. Dijati aku. Walaupun ujar Abu Yazid, aku berat meninggalkan munajat kepada Allah setiap malam, tapi ini ibu menyuruh kawani sidin pijati ya, pijati sambil bacaan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taguringan nang mama anak baampih kedua ini mau pijati sampai subuh.
Dilihat tasbih tangan sebelah 11.000 Allahu ahad membaca. Tangan sebelah menguruti, sebelah menghitung bacaan sampai 11.000 Allahu ahad. Subuh hari bangun hanya ampih menguruti. Abu Yazid Al-Bastami. Nah begitu beliau wafat, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya bermimpi Abu Yazid ini terbang di dalam surga. Nah muridnya bertakun, sahabatnya bertanya, wahai Abu Yazid, dengan sebab apa engkau sedemikian hebatnya terbang di dalam surga? Abu Yazid mengatakan, ini semua bukan berkat ilmuku, bukan berkat ibadahku, tapi hanya berkat kebaktianku kepada ibuku. Nah, kebaktian kepada ibu. Ijabatuhu idza da'a, menyahut, memperkenankan bila dia memanggil. Walaupun kepentingan kita banyak lagi. Nang kalimat ta'atuhu idza amara au naha, mentaati apa-apa nang jar orang tua, ibu bapak, atau apa-apa yang ia larang, yang ia suruh atau yang ia larang, ditaati. Pokoknya asal jangan maksiat saja. Nang keenam, lainul kalam ma'ahu, lemah lembut kata beserta orang tua. Nah, di hadapan kuitan jangan sampai suara lebih nyaring daripada ibu bapak. Jangan sampai kasar. Walaupun kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan harus marah, tapi karena ini orang tua, keimanan kita menuntut bahwa kesenangan orang tua lebih didahulukan daripada kesenangan pribadi. Nang ketujuh, la yad'u bi ismihi, jangan memanggil dengan namanya. Pesisi ngaran kuitan. Nang kedelapan, khabdul janah indah, merendahkan sayap di sisinya. Artinya bersifat berkelakuan yang lembut. Berjalan jangan punya bahantak batis di hadapan kuitan. Liwat di hadapan ibu bapak, nah ada bebungkuk aja kada. Mancing lawang dah bau di hadapan kuitan. Ini ngarannya apa? Kada habdul janah. Nang kesembilan, yarda lahu ma yarda li nafsih wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsih. Bila kuitan senang, aku senang. Kuitan sakit, aku sakit. Nah ini nang kesembilan. Nang kesepuluh, du'a'uhu bil maghfirah war rahmah, mendoakan ibu bapak dengan rahmat dan maghfirah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau kita berdoa macam-macam doa, tapi kadang membuat doa kepada orang tua, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama itu doa mesti untuk ibu bapak. Nah ini 10 perkara inilah merupakan wujud daripada keimanan kita mendahulukan kesenangan keridaan kedua orang tua atas kesenangan keridaan pribadi. Jadi kalau kuitan sudah berumur 80 tahun, kuitan sudah berumur 90 tahun, paling setahun dua lagi nang berbakti habis-habisan nih. Bisa ada sampai setahun dua lagi kalau sudah kuitan umur 90, nah sudah umur 80. Pokoknya mesti berjalan nang 10 macam tadi. Nah, yang ketiga, wa yuqaddima ridaz zauj ala nafsiha. Yang ketiga ini adalah perempuan yang beriman kepada muqaddim, muakhir nama Allah ini, dia mesti mengutamakan keridaan suami atas dirinya sendiri. Dia mengutamakan kesenangan suami atas kesenangannya pribadi. Ini pun terwujud
terlihat dengan 10 perkara. Kayak apa bentuknya, modelnya, bini-bini, istri yang beriman kepada muqaddim wal muakhir, yang mendahulukan kesenangan suami atas kesenangannya pribadi. 10 tanda. Yang pertama, ijabatuhu idza da'a, memperkenankan suami bila mana suami itu memanggilnya. Menurut sebagian ulama, sembahyang sunat pun sama. Kalau lakinya mengiau, mesti dibatalkan. Karena ijabah menyinggahi laki itu hukumnya adalah wajib. Apalagi rahatan baca Quran. Apalagi rahatan guring digarak. Rahatan sembahyang sunat saja dipanggil dikiau oleh lakinya, mau kadang mau mesti ijabah, mesti menyahuti, memperkenankan. Yang kedua, ta'atuhu idza amara aw naha, mentaati suami bila mana dia memerintah atau menegah sesuatu. Ini gawe. Ini jangan. Walaupun seorang ketujuh, tapi jar laki jangan. Ini kesenangan laki harus utama dari kesenangan seorang. Iman menuntut demikian. Iman kepada muqaddim dan muakhir. Yang ketiga, layyinul kalam wa talaqatul wajhi ma'ah, lemah lembut kata dan manis muka di hadapan suami. Di hadapan suami, jangan terbalik. Di hadapan orang lemah lembut, di hadapan laki maka. Ini di dalam hukum fikih, seorang perempuan itu dianjurkan bersuara keras di hadapan laki-laki lain, tapi bersuara lemah lembut kalau di hadapan suaminya. Jangan terbalik tadi. Yang keempat, la yad'u bismi, la tad'u bismihi, jangan memanggil dengan ngarannya. Lawan laki jangan mengiau, dol, udah makan. Itu kada beradab itu. Ngiau laki besisi. La tad'u bismi. Yang kelima, tarda lahu ma tarda li nafsiha wa takrahu lahu ma takrahu li nafsiha. Kalau suami senang, aku umpat senang. Suamiku sakit, aku umpat sakit. Suamiku sedih, aku umpat sedih. Nah ini. Yang nomor 5 itu. Yang keenam, la takhruju illa biiznih, tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin. Yang ketujuh, ihtiramu walidaih wa aqaribih, menghormati mertua dan keluarga suami. Yang kedelapan, hifzu malihi, menjaga, memelihara harta suami. Yang kesembilan, la tudkhilu ahadan baitaha illa biiznih, tidak memasukkan seseorang jiwa pun ke rumahnya tanpa izin suaminya. Kada boleh membawa siapapun naik ke rumah, kada boleh tanpa izin suami. Nah di sini berlawanan antara menyenangkan orang kah, menyenangkan suami kah? Ada dibawa naik ke rumah, mungkin ini kecewa. Dibawa naik ke rumah, laki kecewa. Mana yang mesti dipilih? Yang penting laki jangan sampai kecewa, suami jangan sampai kecewa. Yang ke-10, du'auhu bima da'at li nafsiha, berdoanya si perempuan untuk suaminya sebagaimana dia berdoa untuk dirinya. Jadi kalau si perempuannya berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa ulun, wali zauji, dan bagi laki ulun. Allahumma wasi' rizki, ya Allah luaskan rizkiku, wa zaudi, dan rizki laki ulun. Allahumma amitni husnul khatimah, ya Allah matikan ulun husnul khatimah dan laki ulun.
Ujar Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan bahwa apabila dalam doa seorang istri di situ kadang melibatkan laki, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaddimu ridha zauj ala nafsiha, dan mendahulukan keridaan suami atas keridaan pribadi. Kalau sudah macam ini seorang perempuan kawa bersifat berkelakuan 10 macam tadi perempuan, maka perempuan itu mendapatkan gelar. Apa gelarnya? Haura insiyah, bidadari manusia. Bidadari manusia. Orang tuh surga turun ke dunia. Kalau bini-bini tuh kalau bersifat 10 macam tadi, bini kita macam itu bidadari orang surga turun kepada kita. Tapi kalau sebaliknya itu orang neraka dikirim berdahulu ke dunia. Sebaliknya ini wa yuqaddimu ridha zauj ala nafsiha. Makanya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, kalau sudah perempuan sembahyang 5 waktu nang pardunya aja, puasa nang pardunya aja, dan dia bisa menjaga kehormatannya dan dia bakti kepada suaminya, dakhaltil jannah, dimanapun dia hendak masuk surga. Pilih surga nang mana aja hendak. Jadi didahulu akan nang mana nih, sampai yang sunat mana dahulunya lawan bakti lawan kuitan, mana dahulunya bakti lawan laki, bakti lawan laki, bakti lawan kuitan, ini utama lebih daripada gawian nang sunat. Ayo membaca Quran 3 hatam sehari lawan kuitan wani, tidak ada artinya. Puasa Senayan Kamis, tasbih di tangan kada sing pisahan lawan laki wani, tidak ada harganya, ada nilainya. Karena ibadah kita ada aturannya, ada tertibnya, namanya harus digawi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bila mana kita langkahi, sia-sia. Kita melangkahi sia-sia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita berada di jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.